Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Apakah saudara sudah menyaksikan tayangan YouTube video mengenai Pedalet 5784? Kalau belum, saya minta saudara untuk melihat terlebih dahulu video sebelumnya. Tapi kalau sudah, mari kita saksikan bahwa kita akan melihat 9 janji Tuhan atau 9 nubuatan di tahun Pedalet 5784. Siapkan roh saudara, bangkitkan iman saudara, dan tangkap sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan buat setiap kita. Amin, saudara. Yang pertama, Pedalet 5784 adalah musim, adalah tahun di mana kita akan mencair dan mengalir. Kita buka saudara di Mazmur 147 ayat 18. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya, ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Saudara, Tuhan katakan dengan jelas, apapun yang selama bertahun-tahun kemarin berkat-berkatmu, sukacitamu, jawaban doamu yang membeku, di tahun Pedalet 5784 semuanya akan mencair dan itu akan mengalir masuk dalam hidup kita. Dan kita akan menerima pengurapan yang baru, pewahyuan yang baru untuk berkat-berkat itu yang tadinya membeku sekarang mencair dan mengalir. Bukan hanya untuk hidup kita, tapi itu akan mengalir melalui hidup kita ke orang-orang sekitar kita, ke keluarga kita, bahkan lingkungan terdekat kita. Amin, saudara. Yang kedua, Pedalet adalah musim di mana kita akan back to the future. Maksudnya apa? Back to the future. Kita kembali, tapi kita kembali ke masa depan. Saudara, jangan sampai kita melihat bayangan-bayangan yang terjadi di masa lalu justru melemahkan iman kita, justru membuat kita gak bisa move on, kita malah kembali ke Mesir. Tapi kalau kita back to the future, kita ingat kembali janji Tuhan, kita ingat kembali cinta mula-mula kita yang membuat kita semangat maju dalam masa depan yang penuh harapan, kita masuk tanah perjanjian. Saudara, kita ingat kisah Musa. Saat di Mesir pertama kali, Musa adalah pangeran Firaun. Ketika dia ingat saudara, ketika masih bayi, dia diambil, dia dipelihara oleh kerajaan Mesir. Tetapi kita lihat bahwa ketika dia dewasa, ketika dia sudah siap masuk dalam destiny, Musa kembali lagi ke Mesir, tapi melalui destiny Tuhan, tapi melalui panggilan Tuhan, dia menjadi putra mahkotanya Tuhan. Dalam tanda kutip, dulu dia jadi pangeran Firaun, tapi hari ini dia kembali lagi, dia menjadi pangerannya Tuhan. Artinya saudara, Musa tidak kembali ke Mesir untuk menderita, tapi Musa kembali ke Mesir, dia kembali untuk masuk masa depan, dia berkuasa, dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, Tuhan akan membebaskan kita secara luar biasa. Tuhan akan membuat kita keluar dari masa lalu kita. Tuhan akan membuat kita menghadapi trauma-trauma kegagalan kita di masa lalu. Bukan untuk kita jatuh kembali, bukan untuk kita gagal kembali, tapi kita berkuasa. Kita menaklukkannya. Kita datang ke masa lalu, tapi kita membawa masa depan. Mungkin saudara dulu awalnya saat kecil, saudara punya trauma dalam hal keluarga, dalam hal kesehatan, apapun itu. Tapi hari ini ketika Tuhan bawa engkau kembali ke pengalaman-pengalaman itu, kau bukan menjadi korban, tapi kau menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Saudara, kita tahu bahwa Petrus kembali ke Galilea untuk menyangkal Tuhan Yesus. Petrus saat itu di Galilea, dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Petrus di Galilea, dia berubah dari penjala ikan, dia menjadi penjala manusia. Tapi hari ini kita berdoa sama seperti saudara dan saya. Saudara, kita tidak mengalami trauma dan kegagalan lagi. Tapi di tempat saudara gagal, tempat saudara trauma, itulah tempat saudara menemukan destiny, panggilan hidup yang Tuhan berikan atas hidup saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, Pedalet adalah kita menemukan light in the end of tunnel. Ini artinya kita menemukan cahaya di akhir terowongan hidup kita. Inilah tahun di mana kita yang sudah berjalan dalam gelap, kita udah capek lewat terowongan gelap, sempit, nggak enak. Tapi tiba-tiba ada cahaya di ujung sana. There is light in the end of tunnel. Itulah tahun Pedalet 5784. Kita akan keluar dari kebingungan dan menerima setiap kepastian dan harapan untuk perjanjian yang Tuhan berikan. Kita buka saudara, Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, ada kata sesudah itu, after that.
Setiap hari ini apapun air mata saudara, apapun padang gurun yang saudara alami, apapun kegelapan di terowongan-terowongan hidup saudara, Tuhan berkata, sesudah itu, after that, kau akan menemukan tempat yang namanya di Elim, ada mata air, ada 70 pohon korma. Kau akan keluar dari masa kekeringanmu, kau akan keluar dari masa kesedihan dan penderitaanmu, because there is a light in the end of tunnel. Karena ada cahaya yang luar biasa yang selesai daripada terowongan hidupmu. Amin, saudara. Semangat dan bangkitkan imanmu. Karena Tuhan memberikan bukan hanya kecukupan, tapi Tuhan akan berikan kelimpahan demi kelimpahan demi kelimpahan. Karena bangsa Israel ada 12 suku. Tetapi di situ ada mata air dan 70 pohon korma. Itu lebih dari cukup. Tuhan menyediakan lebih dari apa yang kita perlukan, lebih dari apa yang cukup bagi hidup kita. Percaya di Pedalet kita akan menerimanya. Selanjutnya saudara, kita lihat janji Tuhan yang keempat, saudara. Pedalet adalah tahun Eureka. Katakan bersama saya, Eureka. Dengan bahasa sehari-hari kita tahu Eureka adalah aha moment. Sesuatu yang kau nggak duga-duga, sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan akan terjadi secara tiba-tiba, dan itu akan membuat kita berbahagia dan bersuka cita. Sehingga kita berkata, aha, itulah aha moment buat setiap kita, saudara. Kita akan menemukan apa yang selama ini kita cari. Kita akan melihat bahwa di tengah apapun yang sedang kau alami, Tuhan akan memberikan aha moment. Saudara ingat kembali kisah Hagar dan Ismail. Bagaimana di tengah padang gurun, di tengah keletihan, di tengah kesedihan mereka, Hagar melihat sumur. Mata Hagar melihat penyediaan Tuhan di padang gurun. Tuhan telah menyediakan pertolongan untuk Hagar, dan saat itu matanya terbuka dan dia melihat penyediaan itu. Saudara, sama hari ini dengan hidup setiap kita, Tuhan sudah menyediakan sumur itu, Tuhan sudah menyediakan pertolongan itu. Tapi apakah kesedihanmu, apakah kemarahanmu, kekecewaanmu membuat matamu tertutup dan tidak melihat pertolongan Tuhan? Tapi hari ini biar kau seperti Hagar dan kau berkata, aha, aku melihat pertolongan, aku melihat sumur itu, aku melihat kelimpahan, aku lihat mujizat itu sudah Tuhan sediakan buat hidupku dan keluargaku di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Selanjutnya kita akan lihat yang kelima, saudara. Pedalet, janji Tuhan adalah musim di mana kita akan berlari lebih cepat daripada kereta istana, saudara. Kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Kuasa Tuhan hari itu berlaku pada Elia sehingga dia bisa berlari mendahului kereta. Saudara, hari ini sama seperti kuasa yang Tuhan berikan pada Elia. Tuhan sedang memberikan kuasa yang sama kepada setiap kita. Mari kita ikatkan pinggang kita dan kita percaya kita akan berlari mendahului setiap kereta-kereta istana. Hari ini seberapa kuat pun musuhmu berusaha mengejar engkau, tapi percaya, jangan takut, karena kita akan mendahului mereka. Kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita akan dipercepat, kita akan sampai ke dalam tempat jawaban dan kemenangan yang Tuhan berikan, karena kita diberi kuasa oleh Tuhan. Seperti Elia, kuasa Tuhan memenuhi hidupnya sehingga dia bisa berlari mendahului, dia bisa berjalan, dia bisa bergerak mendahului kereta-kereta istana. Sama dengan dirimu dan diriku, hari ini Tuhan akan membuat kita berlari lebih cepat dari apapun yang mengejar kita, dari apapun yang sedang orang-orang atau bahkan spirit-spirit jahat yang berusaha mengejar kita. We will run faster. Katakan saudara dengan kuat, we will run faster in the name of Jesus. Selanjutnya yang keenam, saudara. Pedalet adalah saat di mana kita mengalami kunjungan yang tiba-tiba. Kita buka Kisah Rasul 2 ayat 2, saudara. Kisah Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Wow, suddenly, katakan bersama saya saudara, suddenly. Kalau saudara hari-hari ini mengambil waktu yang terbaik, saudara berdoa, saudara berkumpul bersama, saudara membangun mesbah doa, saudara memiliki unity, saudara berdoa, maka suddenly, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tiba-tiba ada suddenly a touch from heaven. Tiba-tiba ada sentuhan dari surga yang seketika mengubah hidup setiap kita. Tiba-tiba Tuhan akan jawab doa kita. Tiba-tiba Tuhan memberikan mujizat. Tiba-tiba Tuhan memberikan kelimpahan buat setiap kita. Amin, saudara. Suddenly a touch from heaven
Itu yang menjadi janji Tuhan di Pedalet, saudara. Tangkap dengan iman. Hari ini apa yang sedang kau nanti-nantikan secara tiba-tiba, yang kau nggak duga-duga, Tuhan akan memberikan secara tiba-tiba. Amin, saudara. Selanjutnya, saudara, kita akan lihat 7, saudara. Pedalet adalah tahun di mana Tuhan membatalkan setiap hutang-hutang kita. Ada amin, saudara. Saudara bisa baca di rumah di Matius 17 ayat 24 sampai 27. Itu janji Tuhan di Pedalet 5784. Mari saudara buka, saudara baca firman Tuhan itu bagaimana secara supranatural Tuhan membayarkan pajak waktu itu, saudara. Dan Tuhan melakukan secara supranatural. Tiba-tiba muncul uang tuh dari ikan, saudara. Itu ada sesuatu yang ajaib, sesuatu yang supranatural. Artinya apa, saudara? Dengan cara yang saudara nggak duga, dengan cara yang nggak masuk logika manusia, dengan cara yang di luar batas kemampuan manusia, Tuhan mau membatalkan setiap hutang, membatalkan setiap apapun yang sedang melilit keadaan finansial kita. Memang banyak orang bilang hutang itu mungkin karena kita ada mengambil keputusan yang salah di masa lalu, mungkin karena kecerobohan atau keserakahan manusia. Tapi percaya kalau saudara hari datang di hadapan Tuhan, saudara minta ampun dan minta tangan Tuhan bekerja. Dia Allah yang sanggup, Dia suka dan Dia sangat suka untuk memberkati setiap kita. Bahkan di atas kayu salib Dia sudah bilang, berkata, kau sudah dibayar lunas dengan darah yang mahal. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka membayar lunas. Apapun yang hari ini menjadi tawanan di kuasa kegelapan, hari ini jiwamu, tubuhmu, rohmu, Tuhan sudah bayar lunas. Tidak ada lagi hutang dengan kerajaan kegelapan. Dan sama ketika finansial kita mengalami hutang, kita mengalami permasalahan, lilitan apapun. Percaya dengan cara yang supranatural, Tuhan akan mengerahkan pasukan malaikatnya untuk membantu kita melunasi setiap hutang-hutang dan perkara kita di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Yang ke-8, Pedalet, Tuhan katakan akan menjadi tahun di mana Tuhan akan membuktikan bahwa kerajaan yang tidak akan tergoncangkan tidak akan tergoncang. Artinya gini, kerajaan yang berdiri atas dasar firman Tuhan, kerajaan surga tidak akan pernah tergoncangkan. Karena Tuhan berkata di Hagai 2 ayat 7-8, saudara. Hagai 2 ayat 7-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa-bangsa mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, di Pedalet akan ada goncangan. Di Pedalet kita akan lihat mungkin itu akan terjadi di bagian sosial, mungkin itu bencana alam, atau di pemerintahan. Akan ada goncangan. Tetapi kita berdoa dan kita percaya bahwa kerajaan terang, kerajaan kebenaran tidak akan pernah tergoncangkan. Tapi justru saudara lihat, di balik goncangan itu, di tengah goncangan itu, Tuhan akan memberikan transfer wealth untuk orang-orang percaya. Karena di Hagai bilang, karena melalui goncangan, barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa-bangsa akan mengalir. Wow, amin, saudara. Ini waktunya ada transfer wealth. Harta kekayaan bangsa-bangsa itu menjadi milik orang-orang percaya. Kita akan melihat bahwa di tengah goncangan, di tengah badai, Tuhan akan memberikan kelimpahan demi kelimpahan buat setiap kita di dalam nama Yesus. Amen. Dan yang terakhir, yang ke-9, Pedalet is the massive exodus year. Pedalet adalah tahun di mana akan ada pembebasan yang luar biasa terjadi atas setiap area hidup kita. Akan ada pelayanan pelepasan yang besar-besaran. Orang-orang yang terikat kuasa jahat, terikat sihir, orang-orang yang terkena santet, mantra, sihir, guna-guna, pelet, ikatan-ikatan apapun, percaya di Pedalet 5784. Tuhan akan melakukan pelepasan secara besar-besaran. Mungkin itu bukan hanya berlaku di tembok gereja, dalam gereja. Mungkin di rumahmu, di keluargamu, di jalan-jalan. Akan ada suatu kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat, yang membuat orang-orang yang terikat dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Yesus. Kita buka Keluaran 12 ayat 40-41. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Wow, saudara, tahun ini dia bilang di firman Tuhan, selama 430 tahun Israel ada di Mesir. Bayangkan, itu perbudakan yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad, 4 abad, saudara. Tapi ketika tangan Tuhan intervensi, seketika itu juga pasukan Tuhan turun, maka bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
Itulah the massive exodus, saudara. Dan hal itu sama terjadi untuk setiap kita. Apa musuhmu yang sudah bertahun-tahun, yang sudah berabad-abad, yang belum kau menangkan dalam hidupmu, percaya di Pedalet 5784 akan menjadi pelepasan yang luar biasa, keluaran yang luar biasa atas setiap hidup kita. Tahun ini, tahun di mana Tuhan akan membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu masa lalu, belenggu-belenggu kuasa kegelapan, belenggu-belenggu kemiskinan, apapun belenggu-belenggu yang sedang mengikat kita seperti Mesir. Tuhan akan bebaskan, Tuhan akan lepaskan di tahun Pedalet 5784 di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Demikian 9 nubuatan janji Tuhan di Pedalet. Mari tangkap dengan iman, percaya bahwa itu terjadi buat setiap hidup kita dan seluruh keluarga kita. Dan biar saudara kita semua melekat dalam hadirat Tuhan. Kita tetap memiliki iman dan fokus kepada Tuhan kita. Karena Dia Allah yang dahsyat, Allah yang benar, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup dan lebih dari sanggup untuk menjagai dan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Amin, saudara. Amin. Akhir kata, dengan segala hormat, puji, kemuliaan, kami serahkan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biar segala tuntutan, tuduhan, intimidasi, semua serangan balik kami tolak, kebas, patahkan dalam nama Yesus. Biar hanya agenda Tuhan yang jadi buat setiap hidup kita. Damai sejahtera, sukacita, kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian kita dan seluruh keluarga kita. Haleluya. Akhir kata, saya Rara Sihan mengakhiri video ini dengan satu kata: tuntas.